Pemirsa, ratusan warga di Cilincing, Jakarta Utara berunjuk rasa menuntut penyelesaian ganti rugi tanah yang telah dialihfungsikan menjadi tol Cibitung Cilincing. Aksi demonstrasi ini menyebabkan Jalan Raya Cakung Cilincing lumpuh total. Warga RW 011 Kelurahan Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara menuntut pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional terkait transparansi ganti rugi atas tanah mereka. Pendemo meminta kejelasan pembayaran ganti rugi yang belum diterima sejak tahun 2018 lalu. Sementara rumah mereka sudah terkena penggusuran untuk proyek jalan tol Cibitung Cilincing. Aksi demonstrasi ini sempat membuat arus lalu lintas sepanjang jalan Cakung Cilincing macet hingga 2 km. Polisi sempat meminta warga untuk tidak menutup jalan, namun para pendemo memilih tetap bertahan hingga siang tadi. Tuntutan masyarakat itu PTSL awalnya, Pak. PTSL tahun 2018 mohon diproses dengan sejelas-jelasnya, Pak. PTSL-nya diabaikan oleh BPN Jakarta Utara. Alasannya katanya ada orang yang punya tanah. Sementara waktu ukur PTSL sama sekali tidak pernah ada. Bahkan ada timbul nama-nama baru yang mempunyai PT di dalam kampung sawah ini. Orang itu tidak pernah hadir ke sini, Pak. Nah itu, disitulah adanya mafia tanah, adanya di BPN Jakarta Utara. Warga berharap aksi mereka mendapat respon baik dari pemerintah. Para pendemo mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, panitia acara akad nikah anak Rizik Syihab diperiksa di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait klarifikasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta. Polda Metro Jaya telah melayangkan surat pemanggilan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam acara akad nikah Putri Rizik Syihab pada Minggu 15 November lalu. Usai memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hari ini polisi memeriksa Haris Ubaidillah selaku ketua panitia dalam acara pernikahan tersebut. Selain memeriksa pihak yang menghadiri acara, polisi juga telah menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap pejabat daerah DKI Jakarta terkait perizinan yang diberikan dalam acara Maulid Nabi dan akad nikah Putri Rizik Syihab yang mengundang kerumunan massa dalam jumlah besar. Sementara itu, tim kuasa hukum DPP FPI menyatakan tamu undangan dalam acara tersebut awalnya hanya 30 orang saja, namun ternyata yang hadir melebihi perkiraan. Kita sudah melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Artinya mitigasi untuk acara tersebut sudah dipersiapkan. Apa itu? Yang pertama, jalan kita memohon penggunaan jalan penutupan ya. Penggunaan jalan umum itu panjang. Artinya kita harapkan massa itu menyebar gitu. Kemudian titik-titik itu tertentu kita sediakan tempat cuci tangan. Kemudian kita sediakan banyak masker dari para donatur dan dari pihak internal juga. Kemudian hand sanitizer kita sediakan. Protokol kesehatan terus kita umumkan bahwa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan selalu serta menggunakan masker. Terkait rencana pemanggilan pimpinan FPI Rizik Syihab, tim kuasa hukum DPP FPI menyatakan Rizik Syihab bersedia untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya jika surat yang dilayangkan memenuhi syarat hukum. Dalam kasus ini, polisi menduga adanya pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Polda Metro Jaya memeriksa Gubernur DKI Jakarta atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara hajatan Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Anies menyampaikan klarifikasi atas 33 pertanyaan yang ditanyakan penyidik. Lebih dari 9 jam Anies Baswedan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Anies menyampaikan telah mengklarifikasi 33 pertanyaan yang ditanyakan penyidik. Jawaban tersebut dilampirkan dalam laporan 23 halaman. Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman.
semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Selasa pagi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa atas kasus kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat Sabtu lalu. Selain Anies Baswedan, sejumlah pejabat terkait juga dimintai keterangan, di antaranya Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Jadi apakah nanti akan dipanggil yang bersangkutan dan lain sebagainya sangat bergantung kepada hasil penyelidikan. Setelah hasil klarifikasi ini dilakukan dengan beberapa bukti, nanti baru akan dilakukan gelar perkara untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Kerumunan massa terjadi saat pimpinan FPI Rizik Syihab menggelar akad nikah putrinya sekaligus memperingati Maulid Nabi. Dalam acara tersebut, kerumunan massa mengabaikan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami mengenai dugaan adanya tindak pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan di kediaman Rizik Syihab 14 November lalu. Polisi memanggil saksi mulai dari lurah hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab yang terjadi di Megamendung Bogor dan Petamburan Jakarta beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun diperiksa untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di kediaman Rizik Syihab pada 14 November lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta berharap klarifikasi dari Gubernur Anies Baswedan bisa menjadi titik terang dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini. Saya meyakini bahwa seluruh proses ini akan berjalan baik, lancar. Ya. Jadi masyarakat kita harapkan tidak usah berspekulasi, ya, memberi praduga terbaik. Ya, kami hormati klarifikasi ini dan Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang baik dengan hadir, tidak kecewa, tidak marah, menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian proses klarifikasi. Selain Gubernur DKI Jakarta, polisi juga memanggil sejumlah saksi mulai dari camat hingga Wali Kota Jakarta Pusat. Hal ini untuk menentukan status pelanggaran protokol kesehatan apakah masuk dalam tindak pidana atau tidak. Untuk bisa menjelaskan status DKI saat ini. Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain. Ketentuan lain itu ada kekarantinaan. Karantina itu bentuknya macam-macam. Ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, ada PSBB. Itu termasuk bagian daripada kekarantinaan. Pertanyaannya kepada para penyelenggara pemerintahan, bagaimana ketentuannya? Ada yang dilanggar tidak dengan acara itu? Kalau memang ada yang dilanggar, maka telah terjadi pidana. Kalau telah terjadi pidana, maka akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidak ada pidananya, baru kemudian dinaikkan kepada proses penyidikan. Terkait sanksi dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebut, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara di pasal 14 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular menjelaskan, setiap orang sengaja menghalangi penanggulangan wabah diancam penjara 1 tahun dan denda 1 juta rupiah. Di pasal 15 juga dijelaskan setiap orang mengelola bahan tidak benar dan menimbulkan wabah diancam penjara 10 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Dan untuk badan hukum diancam sanksi berupa pencabutan izin usaha. Sementara itu, sidang perdana kasus dangdutan yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo, mulai digelar di Pengadilan Negeri Tegal Selasa siang. Namun Wasmad keberatan atas dakwaan jaksa karena dari awal kasusnya justru ditangani polisi, bukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Wasmad juga menyoal pasal yang dikenakan kepadanya, padahal Kota Tegal tidak sedang memperlakukan PSBB. Hal ini karena PSBB Kota Tegal telah dicabut sejak 23 Mei lalu, sehingga Wasmad meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan dakwaan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, adakah pihak yang akan terjerat pidana dalam kasus kerumunan acara di kediaman Habib Rizik Syihab? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif HRS Center Abdul Khoir Ramadan dan Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama dan Negara atau TAPA Kapitra Ampera. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Abdul Khoir terlebih dahulu. Pak Abdul Khoir, apakah sudah ada informasi status hukum dari pihak HRS mengenai kasus yang menjerat ini, Pak? Menurut saya, menurut kajian ilmiah teoritis yuridis bahwa penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, itu tidak dapat diterapkan dalam penyelenggaraan PSBB terkait dengan adanya pelanggaran dalam bentuk kerumunan. Ini telah sering saya katakan. Mengapa? Karena tidak ada unsur delik norma aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dalam bentuk kerumunan terkait dengan PSBB. PSBB diterapkan di Jakarta. Ya, tidak menerapkan karantina. Sedangkan keberlakuan dari pasal 9 ayat 1 junto pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu menunjuk kepada kekarantinaan itu sendiri. Baik, Pak Abdul Khoir, jadi menurut Anda kerumunan kemarin di acaranya Bapak Rizik Syihab tidak menyalahi protokol kesehatan sama sekali atau tidak menyalahi? Tidak ada aturan yang menyebutkan secara ekspresif verbis bahwa kerumunan tersebut adalah... Jadi Anda mengklaim tidak salah sama sekali dengan kerumunan itu? Tidak ada aturan hukumnya, saya bicara tentang yuridis argumentatif. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tidak mengatur adanya suatu perbuatan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, dalam kegiatan kerumunan yang menyebabkan adanya suatu pelanggaran protokol kesehatan, itu tidak ada. Baik, saya ke Pak Kapitra langsung, Pak Kapitra. Pak Kapitra? Baik, Pak Kapitra belum tersambung secara audio dengan kami. Saya bisa lanjutkan? Ya, silakan Pak. Ya, sekarang begini, pasal 9, silakan. Baik, Pak Abdul Khoir, silakan. Pasal 9 ayat 1 junto pasal 93 itu menyebutkan adanya suatu unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sedangkan yang diberlakukan di Pemprov DKI Jakarta itu bukan karantina, itu PSBB, diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Sedangkan yang diterapkan bukan karantina tapi PSBB. Dalam PSBB itu tidak ada norma hukum aturan yang merupakan dalam hal ini suatu pelanggaran pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Tapi sama-sama penanggulangan wabah penyakit, Pak. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular itu adalah delik umum. Kenapa delik umum? Karena dengan adanya Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan ajas lex spesialis dan lex generalis, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini ada denda. Begitupun dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular juga ada denda. Dendanya bahkan lebih besar yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu maksimum 100 juta. Apabila dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular itu setinggi-tingginya 1 juta. Baik, dan Habib Rizik telah membayar denda. Habib Rizik telah membayar denda 50 juta berdasarkan peraturan gubernur, itu sudah dibayar lunas. Dengan demikian tidak ada lagi permasalahan hukum ketika seseorang sudah membayar denda. Denda ini adalah dalam bentuk pelanggaran. Baik, saya lempar langsung ke... Tentu berdasarkan ajas nebis in idem tidak dapat lagi Habib Rizik dan pihak lainnya untuk ditingkatkan ke dalam... Pak Abdul Khoir, saya langsung kasih kesempatan ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, silakan. Ya, itu bukti. Ya, itu bukti bahwa terjadi pelanggaran. Karena sudah dibayar denda. Nah, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1984, pasal 14, juga pasal 12 PP 40 tahun 91, lalu Undang-Undang Nomor 6
2018 yang lebih spesialis, dan ada Impres juga nomor 6 ya. Artinya begini, siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran ini? Saya ingin katakan ada beberapa institusi ya yang harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap pelanggaran ini. Pertama itu BNPB ya, bahwa berdasarkan Impres nomor 6 tahun 2020, itu ada delegasi authority yang diberikan Presiden kepada BNPB untuk membubarkan kalau ada pelanggaran protokol COVID ya. Dan ini tidak lakukan, malah difasilitasi ya. Genit ini, diberikan masker malahan. Ini nggak boleh, harusnya dibubarkan. Kedua itu Menteri Kesehatan, itu ngapain kerjanya coba? Udah jelas kumpulan massa begitu banyak, begitu padat, malahan tidak melakukan tindakan apapun. Malahan tidak melaksanakan impres dari Presiden. Ini kerjanya justru membenturkan masyarakat. Ini soal kemanusiaan, soal jiwa manusia. Yang ketiga juga si Anies itu, gubernur itu mau ngapain ke sana coba? Dalam kondisi seperti ini menstimulasi orang supaya juga datang berbondong-bondong. Ya, padahal dari awal sudah diingatkan, ini ada COVID, ada masalah wabah yang juga menjadi concern kita sebagai anak bangsa, sebagai bangsa ini juga bisa menyerang kita semua. Dan negara telah memberikan preventif, telah memberikan pelindungan, telah mencoba membangun mitigasi, malah dilanggar. Ya. Dan juga polisi kan harus bertindak, karena ada delegasi authority baru Impres itu. Malah membiarkan aja, ini orang-orang ini harus bertanggung jawab semua. Makanya kita lihat ya, dari Muhammadiyah ada reaksi keras itu. Profesor Mukti mengatakan, polisi itu jangan menghimbau, harus menangkap, mengubarkan itu sebenarnya. Saya setuju dengan Pangdam Jaya ya, bahwa kalau ada yang macam-macam itu ditindak tegas, itu harus dilakukan sebenarnya. Kenapa? Negara ini perlu kepastian, perlu ketegasan, ya. Masyarakat berkumpul, ada keinginan. Tetapi ya, kalau ada aturan dijalankan dengan tegas, ada law enforcement, maka hal-hal seperti ini bisa dicegah. Gitu. Penyelenggara juga ya, Pak Abdul Khoir, Pak Kapitra? Ya, jadi kita lihat ya, kalau tadi dikatakan oleh Adinda Abdul Khair bahwa sudah didenda, berarti ada pelanggaran di situ, ya. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab kan mereka ini. Mereka ini harus bertanggung jawab ya. Jangan bermain dalam retorika, dalam bungkusan jabatan, tetapi justru tidak melaksanakan Impres nomor 6. Ini kan untuk mencegah nyawa manusia. Kita harus respect ini dengan Impres ini untuk membatasi orang agar apa? Agar orang nggak mati, terkapar di jalanan, tidak terpapar virus, agar hidupnya berkualitas, ada hidupnya terselamatkan. Kita ini sedikit-sedikit marah dengan pemerintah, sedikit-sedikit salah. Banyak pihak memang yang terlibat dalam acara kerumunan kemarin. Kita akan telaah siapa saja yang harus bertanggung jawab. Contoh ya. Pak Kapitra, mohon maaf, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan lagi. Kita tahan, tetap bersama kami pemirsa di iNews Sore.